Hai Sobat Tani Nusantara, balik lagi bersama saya Tut Kancil. Kali ini saya tidak mengupload video updatean dari cabai saya ya. Untuk video kali ini saya ditemani sahabat saya untuk review untuk cabainya, ini jenis Caliber. Nah, sebelum lanjut ke video, saya perkenalkan dulu sahabat saya. Nama saya Wayan Rudok. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada para sahabat petani, di mana saya kebetulan punya sahabat juga sebagai petani cabai yang perawatannya dari awal itu ekstra ya, atau super duper lah gitu. Artinya kualitas pupuk dasar begitu sudah dimaksimalkan. Nah, namun kondisi cabai tidak sesuai harapan gitu. Waktu penanaman hingga saat ini itu harusnya sudah panen, namun keadaan cabainya ya nanti kita lihat, dan nanti kita akan tanya-tanya juga, sharing-sharing sama beliwayannya seperti apa, kenapa bisa cabainya seperti ini gitu, agar kita tidak membuat video yang bagus-bagus saja begitu. Kita membuat juga video cabai atau tanaman cabai yang ya setidaknya dalam kondisi tidak baik, nanti kelemahan obatnya nanti seperti apa, kita bisa tanya-tanya sama beliwayan. Terus perawatannya dari awalnya tidak bagus, pertumbuhannya jadi bisa lebih baik jadi seperti ini. Nah, nanti di sana kita akan banyak-banyak artinya sharing-sharing ilmu. Kita di sini sama-sama belajar, masih sama belajar gitu. Oke, kita langsung saja untuk sesi tanya sama beliwayannya. Nah, untuk beliwayan, untuk tanamannya ini kira-kira berapa hari setelah tanam ini untuk sampai saat ini? Kurang lebih 4 bulan nih Pak. Oh, udah hampir 4 bulan ya? Ya, untuk 28 November musim penghujan itu Pak. Ya. Terus untuk gini, populasi berapa pohon ini? Populasi kurang lebih 1.005. 1.005, wih lumayan ya. Ya. Untuk jarak tanamnya? Jarak tanamnya kurang lebih ini nah. Ini kan 20 cm ya. Iya. Ini. Dulu sih pesannya 60. Oh, untuk mulsanya ya? Ya 60 ini. Oh, 60. Untuk lebar bedengan? Lebar bedengan kurang lebih 120 ini. Wah, lumayan ya, besar ya, lebih besar. Dulu kan kecil-kecil buatnya. Iya, apalagi jenis Caliber ya. Kita kan lihat-lihat di YouTube tuh bagus-bagus lah. Ya. Kalau yang diposting itu kan bagus-bagus. Nah, untuk ini kan lumayan ya populasi, kemudian untuk bibit cabai Caliber itu kita tahu ya pasti mahal begitu. Nah, kira-kira untuk persiapan dana dari awal begitu beliwayan, olah lahan, kemudian bibit, sampai sekarang insek, pestisida itu berapa kira-kira perkiraan habis biaya gitu? Oh, dari sampai saat ini? Ya kalau yang diingat-ingat sih kurang lebih 7 juta lah. 7 juta kurang lebih ya? Kurang lebih 7 juta itu di luar ajir. Di luar ajir, karena ajirnya ini kan masih bisa dipakai lagi. Ya. Untuk bedengannya ini kan saya buat sendiri. Oh, nggak gitu. Pakai inilah. Buruh, kita tidak pakai buruh, kita pakai sendiri karena kan biar nyaman lah ya. Untuk kedepannya, pingin selera gitu ya. Kita tahu jadi kondisi tanahnya seperti apa gitu ya. Berarti ajir sama pengolah lahan artinya tidak dihitung ya. Untuk kecuali paling pupuk dasar gitu mulai ya. Pupuk dasar bisa di-sharing apa aja gitu. Oh, bisa. Ini biar ada pengalaman juga, kita mau sharing pengalaman tentang keadaan cabai kita di sini ya. Dulu saat pengolahan lahan pertama 20 hari sebelum tanam itu kita pakai, saat mulai itu kita pakai kohe sapi. Kohe sapi itu udah difermentasi berarti ya? Belum patut. Oh, belum. Belum difermentasi itu. Berarti fermentasinya langsung di bedengan langsung begitu? Itu rencananya kan kita tabur, kemarin kan kita tabur dulu itu ya. Kohenya sebelum bedengan ini jadi, tanah lapang itu kita tabur, kita pakai dasaran kimia juga kan, di sana ada fosfat, kita tabur.
Lalu kita kapur, kita tabur saat itu mikroba agen hayati itu kita semprotkan lah yang cair gitu. Kita kultivator, lalu kita bentuk setengah jadi dulu. Oh, oke, jadi begitu ya sobat. Untuk awal sebelum jadi bedengan, Pak Wayannya sudah memberikan itu pupuk dasar seperti kohe sama kapur dolomit, fosfat juga, fosfat juga masuk. Nah setelah itu baru dibuat di kultivator Ya. biar dia tercampur. Biar campur lah. Itu jedanya berapa hari sebelum bisa dijadikan bedengan, Pak? Kurang lebih 5 hari kita jeda. 5 hari. Ya. Lalu kita tabur lagi pupuk NPK NPK 16. Jadi setelah penambahan itu baru dibuat bedengan Ya. seperti ini. Ya. Untuk sebelum tutup mulsa ada penambahan kapur atau apa lagi? Oh, ada lagi. Kita kan kan ada istilahnya tuh seperti lapis, biar lapis-lapis. Dulu lapis. kan kita pernah coba ke teman kita tuh nyoba yang lapis-lapis. Ya. Di sana kita berhasil, tapi di sini entah kenapa. Kok, ya seperti inilah keadaannya, nanti kita perlihatkan lah. Iya. Setelah penambahan itu baru ditutup mulsa. Apa didiamkan apa langsung dibuat lubang terus ditanam? Ini kan sudah langsung di lubang ya. Kita diamkan kurang lebih 20 hari kayaknya. Oh, 20 hari. 2 minggu lah, 2 minggu lebih, 3 mingguan, 20-an kayaknya. Ya. 20 hari kita diamkan sambil menunggu bibitnya juga besar. Ini kita waktu olah lahan setengah jadi kita pesen bibit gitu. Baru nanti kan kita bibitnya ini kemarin umur kurang lebih 32-30 hari. 32. Kalau menurut Pak Wayan kan kondisinya cabenya saat ini seperti ini gitu. Ya. Pak Wayan kan artinya menyuruh orang untuk membantu menyemaikan. Nah, pada saat Pak Wayan ngambil bibitnya ke sana itu kan umurnya udah lebih 30 hari ya. Ya. Nah, itu kondisinya seperti apa Pak Wayan? Bibit kemarin sih agak bermasalah, kerdil. Tapi saya tetap perjuangkan. Karena kenapa? Kita namanya aja mencoba ya. Kita pengen testimoni istilahnya. Ya, ya betul. Yang di luar itu kan bagus-bagus. Entah apakah dia umur bibitnya lebih tua dari kita atau apakah pengobatan kita yang belum tepat, belum maksimal. Bibit awalnya memang ada bermasalah. Ya mungkin ada faktor dari bibit juga ya. Ya, ada faktor. Dan didukung juga sama cuaca yang ekstrim gitu. Juga. Jadi ya untuk kondisinya seperti ini, dan riwayatnya tetap memperjuangkan itu walau bibitnya kurang bagus. Beliau tetap artinya memperjuangkan untuk mengobati semaksimal mungkin begitu ya. Ya, walaupun dia rusak di mana tetap kita perjuangkan. Kita pengen hasilnya. Kalau yang sudah rusak kita bisa jadikan, nah setidaknya berbuah, itu kan bagus untuk ke depan, untuk jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran, ilmu lagi kita ya, dapat. Kita dapat kemudian banyak obat apa yang bisa menyembuhkan itu gitu. Apa. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik lagi membuat tanaman cabainya begitu. Untuk bulan-bulan yang paling ya di bulan-bulan penghujan itu kita tidak takut untuk tanam cabai karena ya, sudah pernah mengalami dan sudah mau bagus gitu ya. Itu kan tadi masalah bibit penyemaiannya. Nah sekarang untuk proses penanamannya itu gimana Pak Wayan? Kita kemarin kan tanam tuh, pertama kali tanam pas musim mau udah penghujan. Kita tuh yakin bahwa tuh akan hujan karena sudah mendung. Jadinya kita tidak siram pada saat nanam itu. Oke. Kita tidak siram. Padahal sebelum nanam tuh kita sudah pakai agen hayati ya. Kita sudah masukkan agen hayati lah seperti asam humat. Untuk di lubang kocornya tuh 5 hari sebelum tanam tuh sudah pakai, tapi ada kesalahannya saya tuh tidak siram saat waktu habis tanam tuh sudah ginilah masuk ke dalam lubang tanam tuh saya tidak siram. Terus karena kelupaan ya terus gak ada hujan jadinya agak kesiram gitu. Sampai berapa hari kira-kira? 5 hari kayaknya. 5 hari. Makanya kita harus pas 5 hari ngapain siram lagi? Karena sudah nanti kan dicor kan gitu. Ya, betul. Makanya dia bermasalah lah di sana. Mudah-mudahan teman-teman nggak mengalami seperti itu. Dulu sih
kalau habis tanam kita tetap siram, tapi entah kenapa saat itulah karena musim juga nggak kita siram. Berarti sebelum cabai ini ditanam begitu kan membuat lubang tanam. Nah itu bisa disebutkan Pak, yang tadi kan disebut agen hayati ya, biar lebih jelas saja lagi itu apa aja yang dimasukkan ke lubang tanamnya sebelum proses penanamannya. Kita masukkan karbon ya, kita juga di sana ada karbon, kita asam humat juga masuk, asam amino kita masukkan di sana. 3 macam ya. Ya ada apa itu kalsium juga. Sama kalsium itu di mix keempatnya. Saya mix itu. Oh, di mix. Mix. Ada organik juga yang kita buat. Itu kan POC sendiri ya. POC sendiri kita masukkan aja, kita masukkan itu. Sebelum proses penanaman dibuat lubang tanam, kemudian di mix itu ada kalsium, asam humat, kemudian asam amino, trichoderma, sama apa lagi? Karbon. Karbon lagi satu. Oke. Nah, untuk mulai penyepraian fungi insek itu di umur berapa, Pak? Saat waktu tanam itu kan ada yang kena jamur ya, karena kan musim hujan juga. Saya juga aplikasikan itu fungisida. Saat itu ya, saya aplikasikan fungisida. Mungkin seperti lah, ada yang fungisida seperti trichoderma ya, saya spray itu ya. Ada yang klorantonil kita pakai itu. Nah, kemudian untuk spray itu berapa kali sehari? Apa barengan sama pas ngocornya? Apa beda-beda gitu? Karena kita pas gini ya, kalau pas ketemu sama ngocor kita habis spray kita kocor gitu. Nanti kan ada yang tidak ketemu juga. Karena saat itu spraynya sih agak rutin lah dibilang. Gitu. Artinya sesuai jadwal gitu ya? Ya sering. Berarti untuk terserang penyakit itu udah mulai 7 hari itu ya? Setelah tanam sudah mulai kena jamur? Setelah tanam tuh entah kenapa tuh kan kita sudah pakai lah yang sesuai lah. Iya. Kita seperti ya direkomendasikan, seperti ada catatannya pernah kita pelajari di Google di mana kita sudah pakai. Tapi entah kenapa itu kena juga jamur, ada yang rebah semai gitu. Kalau kita pakai fungisida ekstrim nanti yang keras, takut nanti yang masih sehat kena gitu. Makanya dulunya sih pengen ganti Pak, pengennya ganti gitu. Ini semua ini pengen diganti karena ada teman-teman yang mendukung juga, perjuangkan gitu. Iya, saya perjuangkan. Sampai saat ini bagaimana kira-kira perubahannya Pak? Dari artinya rusaknya itu parah lah gitu. Ya. Bisa sekarang pulih itu pulihan berapa persen artinya bisa dipulihkan gitu? Kalau untuk saya pemula ini untuk kaliber biasanya 60 lah. Udah 60% ya. 60%, termasuk ini sudah bagus ini. Untuk cuaca seperti ini untuk saya ini udah bagus. Saya juga dengar dari di luar ada yang lewat dibilang bagus lah. Kita gimana ya? Semangat jadinya kita untuk. Ini kan sudah umurnya 4 bulanan Pak kan? 4 bulan. Ya. Nah, untuk panennya udah berapa kali kira-kira? Panennya ya. Baru pertama. Baru ya kemarin hari Minggu. Kita kan ya, hari Senin, hari Minggu ya. Hari Minggu. Baru sekali itu. Baru sekali. Berapa kilo dapat? 1,5 kilo merahnya karena ya. Nah itu kan dalam kondisi ya Pak Wayan ini memperjuangkan artinya cabai yang kurang baik. Nah sampai bisa artinya menghasilkan sebegitu ya, walaupun masih sedikit tapi ada harapan untuk ya lebih baik lagi. Apalagi sekarang ya lumayan sudah lihat ada mulai buah, tumbuh bunga lagi, kemudian yang udah kuning mulai hijau, terus yang puret tumbuh lagi. Artinya tunas baru begitu. Kalau sudah masuk masa generatif itu penambahan obatnya itu apalagi Pak Wayan? Untuk masa generatif kemarin ya kita pakai kalium fosfat boron itu. Kalium fosfat boron, terus di Kalimet ya kita pakai itu juga. Kita juga pakai ada yang KNO itu ya. KNO kita juga pakai. Ya berubah lah di sana semua untuk gininya. Obatnya, tapi asam amino tetap juga kita ikutkan karena ada juga obat yang mengandung apa itu ya namanya untuk pupuk gitu kita
maksimalkan ya untuk percabangan, untuk pemulihan. Kita tetap pemulihan di sini karena di sini nggak tahu kok gimana ya, tetap ini keritingnya ini kita harus tetap nutrisi itu harus masuk. masuk tetap gitu. Jadi untuk obat, kemudian pestisida apa saja yang digunakan itu nanti kita buatkan video lainnya lagi ya. Soalnya kalau ini dibicarakan di sini tuh sangat panjang jadinya, nanti cepat bosan. Nah nanti saya akan buatkan bersama Pak Wayan lagi, saya carikan waktu begitu. Terakhir ini Pak Wayan bisa kasih artinya ya pesan atau kesan kepada sahabat-sahabat petani Nusantara yang pemula khususnya ya, agar ya artinya tetap memperjuangkan kadernya ya. Silakan. Iya, kalau kita pengen mencoba sesuatu itu, apalagi baru, jangan takut, istilahnya jangan takut, karena sekarang zaman sudah modern ya, kita tidak harus jauh-jauh belajar gitu, kita tinggal lihat yang bagus-bagus gimana dia, kita tiru aja itu. Intinya kalau pengen pakai kohe itu yang harus yang fermentasi, jangan coba-coba seperti saya ini. Ya. Kita harus fermentasi, sudah jauh-jauh udah fermentasi. Ini saya sangat dulunya sih pengen coba biar fermentasi di sini, tapi untuk teman-teman jangan coba-coba ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah untuk di video ini, jika teman-teman ada masukan ataukah saran ataukah ada pertanyaan lagi, bisa sharing-sharing di kolom komentar, atau mungkin pengen dibuatkan video yang seperti apa tentang obat, tentang cabai lagi, atau gimana, nanti komen saja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan semaksimal semampu saya untuk videonya nanti. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video. Bye bye.